Baik teman-teman, selamat datang kembali membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ya. Jadi untuk minggu ini saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Kali ini saya akan bahas yang berhubungan dengan saham perbankan ya. Jadi big caps, big banks yang buku 4 yang terbesar ya. Saya lihatkan dulu price performance-nya ya. Jadi berikut adalah price performance dari yang saya bahas ini ya. Ada 6 saham, jadi mulai dari BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, BNGA, dan BBTN ya. Jadi price performance di sini tabelnya itu ada beberapa informasi penting seperti ini one day change, coba ini cukup besar ya. One day change, kemudian one week change, satu W itu one week, 1 M itu 1 month, YTD itu year to date. Jadi awal tahun, mulai dari awal tahun sampai sekarang ya, itu change-nya berapa persen ya, year to date ya. Jadi berdasarkan price performance ini, kita ini dibantu ya dengan range-nya. Jadi seperti ini contohnya 1M LHP, kemudian 3M LHP itu artinya kalau 1M itu berarti 1 bulan ya, 1 bulan low dengan high-nya, kemudian P-nya itu price-nya, jadi posisinya itu di mana. Jadi seperti ini ya, last price-nya di 12 Mei 2023 ketika penutupan untuk BBCA di harga 8.800. Jadi kalau kita lihat range-nya 1 bulan, low dan high-nya, itu low-nya di 8.725, high-nya di 9.200. Posisi sekarang kurang lebih di 15,79%-nya ya. Jadi mulai menurun. Nah, berdasarkan tabel ini memudahkan kita untuk istilahnya early warning ya, kapan kita saatnya untuk mulai masang trailing stop dan juga kapan saatnya mulai buy on weakness kalau misalnya kita belum punya. Jadi sepertinya di sini juga kita lihat kalau kita lihat BBCA itu ATL itu all time low dan ATH itu all time high. Jadi kalau dari sejarahnya since IPO itu low-nya BBCA itu di harga 35 ya. Ini beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, yang terakhir high-nya itu di 9.400. Itu all time high-nya. Jadi kalau kita lihat range-nya itu kita sekarang di posisi 93,59%. Untuk saham-saham yang performanya bagus itu biasanya untuk range-nya itu dia selalu di atas 75% dari ATH-nya ya. Jadi dia masih kuat ya. Kalau kita lihat BBCA ini masih cukup bagus walaupun yang kalau kita lihat di 1 bulan terakhir dia sudah mulai menyusut ya. Ini sudah mulai hampir testing 8725 kalau kita perhatikan ini tinggal 15% aja ya posisinya ya. Jadi yang bawah ini untuk acuan MA5 untuk moving average ya, harga rata-rata 5 hari atau 5 periode trading ya. 10 berarti 10 hari dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk panah bawah, ini artinya dia sudah di bawahnya moving average harga sekarang ya. Nah, kalau panah atas itu berarti dia masih di atasnya. Jadi untuk BBCA ini saat ini kalau kita lihat secara gampangnya ya dari tabel ini, dia sedang testing MA50-nya. Kalau MA20-nya dia sudah dipotong dari atas ke bawah ya. Karena MA20-nya di 8960 dan posisi terakhir di 8.800. Jadi kalau yang untuk buy on weakness di MA20-nya ini masih belum buy karena dia masih belum berhasil naik lagi ke atas 8960 MA20-nya. Jadi ini sangat membantu banget price performance. Untuk screeningnya gampang banget ya. Jadi kita tinggal screen aja saham-saham apa yang masih kuat performance-nya seperti itu ya. Dan dalam hal ini saya akan membandingkan untuk beberapa perbankan di sini ya. Dan kalau kita lihat dari 6 saham ini sekilas yang paling powerful banget yang masih kuat uptrend-nya adalah BNGA yang terakhir ya. Dia all time high di 2603, kemudian high-nya untuk 52 minggu terakhir, 6 bulan dan juga 3 bulan, 1 bulan dia high ya di 1405. Dan ini 100% berarti penutupan terakhir tanggal 12 Mei itu dia all time high dari 1 bulannya. Jadi bukan all time high dari seluruh tahunnya enggak. Dari 1 bulan periode, 3 bulan, 6 bulan dan juga 52 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau all time high-nya dari seluruh periode itu 2603 ya untuk BNGA. Jadi posisi sekarang dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Strong banget ya. Jadi uptrend-nya itu strong banget untuk BNGA ya. Sekilas seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini contohnya untuk BBTN ya. Ini cara gampangnya dia kalau kita lihat 6 bulan itu posisinya masih di bawah 50%-nya. Nah, kalau 3 bulan dia sudah di atasnya.
Nah, yang terakhir 1 bulan dia di atasnya bahkan 100%. Itu berarti secara sekilas kita langsung tahu ya, oh dia berarti sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Reboundnya masih bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat range-nya 3 bulan terakhir, low-nya di 1150 untuk BBTN ya. Hanya di 1390, posisi sekarang itu sekitar kurang lebih 72,92% ya, caranya seperti itu. Jadi ini sangat membantu banget ya. Menurut saya kalau yang bingung lihat grafik, bisa lihat price performance seperti ini ya. Sangat membantu banget. Jadi istilahnya itu analoginya seperti balon. Kalau misalnya balonnya full mengembang itu dia 100%. Tapi kalau dia sudah mulai turun harganya, dia akan menyusut. Dari 100% menyusut ke 90%, kemudian 80%. Nah, kalau sudah berkurang lebih dari 50%, ya kita siap-siap untuk kurangi posisi atau jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi dari range-nya ini kita bisa tahu posisi kita sekarang di mana. Usahakan cari yang posisinya masih di atas 50%, atau yang dia mulai naik ya, seperti itu ya. Seperti contohnya seperti BBTN ini ya. Sebelumnya kan dia kalau kita lihat 6 bulan terakhir posisinya memang di bawah 50%-nya range-nya ya. Tapi dia dalam 1 bulan dan 3 bulan terakhir dia masih di atasnya 50%. Jadi dia masih proses untuk menanjak naik ya, seperti itu ya. Ini perbandingan secara sekilas yang masih lumayan bagus ya, itu secara price performance-nya itu kalau kita lihat sekilas di sini, ini gampangannya semakin banyak panah hijaunya itu semakin bagus ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang di sini BBTN dia panahnya merah, karena kalau kita lihat MA 200-nya itu di 1380. Nah, apakah berarti itu masih jelek Pak Sunar karena masih di bawahnya MA 200-nya? Belum tentu, karena dia sudah berhasil bertahan di atasnya MA5 sampai dengan MA 100-nya. Berarti dia ini masih menguji resistennya untuk MA 200-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1380 ya, dari MA 200-nya untuk BBTN ya, dia akan berusaha untuk breakout dari 52 minggu high-nya ya, di 1649 ya. Kalau seperti itu ya. Kenapa harganya kok 1649 Pak Sunar? Karena itu menyesuaikan dari rata-rata ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa pas di harga fraksinya, nggak bisa karena dia rata-rata ya, seperti itu ya. Jadi harus pahami kurang lebih seperti itu ya. Kalau dilihat dari year to date-nya itu yang paling bagus performance-nya BNG ya. Dia akhir-akhir ini dia rebound kencang ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, penerbitan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi yang penting kita harus selalu waspada, pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti nanti bakalan turun lagi, enggak ya. Ini masih kuat, masih bisa testing 2600 ini untuk Bankia. Ya, secara sekilas seperti itu untuk price performance-nya. Ini berguna bagi mereka yang lebih suka bacanya itu sekitar secara angka-angka ya. Jadi bukan secara grafik ya, seperti itu ya. Lebih cocok kepada tipe yang tip reading ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan angka-angka kita lihatnya, jadi bukan berdasarkan grafik ya. Ini kurang lebih seperti ini cara bacanya ya. Di grup kecil saya sering sharekan juga. Ini sebenarnya datanya juga bisa Anda dapat di RTI Business, seperti itu ya, aplikasi Android RTI Business ya, RTI ya tulisannya ya, RTI. Jadi di situ ada kurang lebih seperti ini ya, tapi dia nggak bisa membandingkan seperti yang saya buat spreadsheet-nya ini ya. Kurang lebih seperti itu. Langsung saya kembali ke grafiknya ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk BBCA. Kalau kita perhatikan BBCA, ini trading range-nya masih tetap sama. Jadi saya itu sukanya membuat acuan trading range. Jadi trading range itu acuan batas bawah itu batas supportnya, kalau atas itu resistennya. Jadi posisi sekarang untuk BBCA itu supportnya adalah 8.600, resistennya di 9.000. Jadi dia masih di tengah-tengahnya, masih cenderung testing supportnya. Memang sebelumnya saya ada bahas buy BBCA, tapi ternyata turun ya. Tadi saya ada jual sebagian untuk BBCA, tapi saya belum buy back. Nah kalau kita lihat di sini, kalau yang mau buy BBCA boleh buy nggak Pak Sunang? Buy sekarang sih sebenarnya nanggung ya, karena dia masih testing 8.600 area supportnya. Jadi lebih baik Anda bisa tunggu buy weakness 8.600. Artinya buy weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound, kita barusan buy ya, mantul ke atas ya. Atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya MA20-nya. MA20-nya untuk BBCA di 8960. Jadi kalau naik ke atas 8960 ya, ya sekitar 8950 ke atas lah ya, Anda mulai buy. Ya seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 9000, Anda tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 9400. Itu dari target all time high-nya ya sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat BBCA ini masih cukup menarik.
Kalau mau buy on weakness yang agak bawah itu di 8250 itu yang paling bawah ya. Tapi kalau turun lagi di 8250 saran saya jangan buy on weakness ya karena ada kecenderungan turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Memang sebelumnya di sini Pak Sunar, BBCA itu kan perusahaan bagus ya. Jadi kalau dia turun, buy aja, turun lagi, buy lagi. Tapi saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 8250, lebih baik jangan buy dulu karena dia masih resiko. Walaupun sebelumnya dia sempat mantul di 8075 kan rebound ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Artinya karena terlalu kaku lihat, oh Pak Sunar sebelumnya dia di sini mantul loh. Pokoknya turun saya buy. Belum tentu ya. Karena kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Jadi di sini yang mau buy on weakness tunggu di 8.600 atau 8.250. Tapi kalau turun di 8.250 ya lebih baik jual dulu, masih resiko ya seperti itu ya. Nanti kalau balik lagi ke atas 8.250 kita barusan buyback. Ya kalau trading seperti itu. Kecuali kalau Anda invest, ya tergantung strateginya juga. Anda invest berdasarkan apa? Kalau laporan keuangannya masih bagus, labanya masih bagus ya untuk BPCA ya Anda masih hold ya seperti itu ya. Bahkan kalau ada uang Anda tambah lagi itu untuk investasi. Kalau untuk trading ya tetap kita lihat trading range-nya ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup untuk BPCA. Nah, berikutnya untuk BMRI. Kalau kita lihat BMRI ini dia masih testing area 5.000. Yang terakhir saya ada buy untuk BMRI ya. 5.025. Tapi saya buy-nya nggak terlalu banyak. Saya hanya kasih mark. Nah, kenapa harga 5.000? Karena harga 5.000 ini cukup menarik ya. Jadi dia masih testing, memang masih resiko. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 5.000 ya. Paling tidak di high-nya hari Jumat 12 Mei ya. Hari Jumat 12 Mei kan dia high-nya di 5.075. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 5.075, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Memang trading range-nya itu lumayan lebar ya. 5.000 sampai dengan 5.500. 5.500 belum tercapai ya di sini ya. Maksimum di sini hanya sampai sekitar 5.490 ya. Ini sebelumnya ada untuk BMRI kan dia ada stock split ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini dia masih cenderung testing area sekitar 5.000. Jadi kalau sebelumnya memang saya ada kasih rekomendasi ya, tapi ternyata dia gagal ya. BMRI stop loss 5.000, target price 5.400 ya di sebelumnya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya, ya jangan lupa kalau turun banyak 5.000, kurangi posisi. Kalau turun di bawahnya 4.900 di low-nya di sini, lebih baik sih jual dulu semuanya. Itu untuk BMRI ya. Jadi ini saya hapus saja supaya nggak bingung. Nah, kalau posisi seperti ini memang masih resiko, masih di bawahnya MA20 dan MA20-nya mulai mengarah ke bawah. Jadi saya buy itu nggak terlalu banyak, jadi kasih mark ya. Kalau dia turun lagi di bawah 4.900, saya pasang stop loss-nya. Tapi kalau naik saya tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Kalau turun banyak 5.000 maka area buy on weakness berikutnya di 4.500 ya. Agak jauh ya sini ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang ini sebenarnya untuk Bank Mandiri ini lumayan rapi ya. Ini 4.500, kalau kita lihat ini 5.000, ini 5.500 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading range-nya itu ada di dua area ini. Jadi lumayan enak. Ya seperti itu ya. Jadi kalau turun banyak 5.000 kita jual dulu sebagian, nanti kalau dia rebound balik lagi kita barusan buyback ya seperti itu ya, atau tunggu di area supportnya di 4.500 ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini dia sekarang memang masih lesu ya di bawahnya MA20-nya, kemudian MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, ini sekarang masih testing area buy on weakness yang sudah saya gambarkan di 9.000 dan 8825. Anda bisa buy sekarang, boleh nggak Mas Sebentar, karena ini sudah testing kan 9.000, kemudian dia ditutup di pas di 9.000. Nah, saran saya kalau seperti ini penutupannya pas di garis area buy on weakness-nya, Anda bisa gunakan strategi buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil higher high ya. High di sini kan 9150 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 9150 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Jadi trading range-nya untuk BBNI ini juga sebenarnya lumayan mudah. Dia di range-nya sekitar 9.000 sampai dengan 9.600 ya. Ini kalau kita lihat berapa kali nih ya. 1 kali, ini 2 kali, 3 kali. Kemudian ini ya kurang lebih 4 kali ya. 5 kali ya. 6 kali. Jadi 6 kali dia kurang lebih bolak-balik di range-nya sekitar 9.000 sampai dengan 9.600. Jadi kalau dia kena 9.000, rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, seperti itu ya. Atau tunggu di 8825 maksimum ya. Turun besok paginya atau menjelang penutupan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8825, kita barusan buy. Buy-nya bertahap ke atas, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk BBNI saya belum buy ya. Saya masih coba dulu untuk BMRI ya. BPCA saya sudah ada nyicil ya, jadi istilahnya nyicil buy ya. Tapi saya kalau nyicil itu turun nggak, saya tambah terus nggak. Saya jual dulu sebagian kayak BPCA ya, saya sebelumnya sudah buy, kemudian gagal saya jual sebagian, nanti kalau dia sudah balik arah lagi,
eh, atau nanti kena support di bawahnya lagi, kemudian rebound, saya barusan buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih ya seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk BBRI, kalau kita lihat ini afternya masih cukup menarik, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, dia akan menguji resistennya 5.200. Kalau mau buy sekarang, boleh aja, atau tunggu buy weakness di 5.000 ya, terdekatnya ya. Kalau agak jauh ya tunggunya di 4.700. Mungkin nggak Pak Suntar balik lagi ke 4.700, ya semua ada kemungkinannya, karena sebelumnya kalau kita lihat di sini, nah dia sempat 5.000, kemudian dia pullback-nya koreksinya biasa sampai ke 4.360 ya seperti itu ya turunnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau mau buy weakness ya area terbaik 4.700 ya. Tapi kalau turunin bayang 4.700 saran saya sih lebih baik eh, jual dulu, jangan buy weakness ya kalau di bawah 4.700. Tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 4.700. Ya mungkin ada yang berpendapat, loh Pak Sunar kalau turun bawah 4.700 kan banknya bagus. Ya kenapa nggak buy lagi? Turun lagi buy lagi, turun lagi buy lagi ya. Kadang-kadang kita harus juga melihat ya. Misalnya kalau dia turunnya sudah dalam banget, terus kita patut mempertanyakan, ini ada apa kok turunnya dalam banget? Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah ada kasus sehingga investor cabut atau kabur dari BBRI? Atau kira-kira ada isu apa gitu ya? Kok dia tiba-tiba turun ya? Kita harus cek dulu kebenarannya. Kalau memang marketnya lagi lesu ya kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Nah kalau nggak dikasih buy weakness, Anda bisa buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 5.200, target price berikutnya di 5450 itu untuk BBRI. Memang di sini kalau kita lihat, oh Pak Suna ini candlenya merah semua loh di atas 5.200. Ini ekor panjang ke atas merah, ini merah, 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 merah semua ya. Memang sih kalau kita bilang berdasarkan dari candlestick pattern seperti ini resisten kuatnya. Jadi kalau dia breakout belum tentu dia bisa terus lancar ke atas, bisa saja dia pullback lagi ya. Karena mengingat sebelumnya di sini dia susah naik. Tapi kita juga jangan terlalu kaku ya. Saya di sini fokusnya kepada pergerakan harga sahamnya, support dan resistennya. Jadi jangan sampai kita pacung istilahnya itu kaku di candlesticknya. Kalau kita lihat wah merah-merah itu resisten kuat, jangan-jangan nanti pullback lagi belum tentu ya seperti itu ya. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk BNGA. BNGA ada apa Pak Sunar? Saya belum cek beritanya, saya juga belum buy ya. Karena saya lagi mengincar BBCA, BMRI ya, BBRI saya mau buyback ya perlahan ya. Setelah koreksi ya. Biasanya kesempatan untuk buyback perbankan itu di akhir bulan Mei atau akhir bulan Juni ya. Terus kalau panennya sekitar nanti ya Oktober atau sampai dengan awal tahun depannya lagi biasanya lumayan menarik ya seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak terlalu agresif dulu. Untuk BNGA apakah masih bisa naik lagi? Masih ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 1370. Kalau mau pasang stop loss-nya 1335 lah ya. Kalau misalnya belinya di atas ya. Jadi kalau mau tunggu buy weakness, Anda tunggu aja di 1.300 di MA20-nya ya, kurang lebih ya. Ini garis saya di 1290 sampai 1.300. Itu terdekatnya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah MA20-nya, di bond mantul ke atas, kita barusan buy ya. Sama seperti ini ya. Koreksi di bawahnya MA20, kemudian dia tembus lagi ke atas MA20-nya, di sanalah kesempatan kita untuk buy weakness. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya mengarah ke bawah ya. Tapi dia itu nggak terlalu tajam turunnya ya. Jadi kalau dia naik, tutup di atasnya MA20-nya atau besok paginya masih di atasnya MA20-nya, ya kita boleh buyback. Yang sudah jual sebelumnya kita buyback, yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher, boleh nggak masalah, boleh. Target berikutnya sampai dengan 1.500. Itu untuk BNGA ya. Yang ikutin alert Telegram saya harusnya sudah ada alertnya ya seperti itu ya. Jadi Anda sudah buyback untuk BNGA, kemudian tambah lagi average up ya, karena ada 2 kali alert ya untuk BNGA ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih kuat. Yang mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di MA20-nya. Tapi kalau mau tunggu agak bawah ya mungkin Anda bisa tunggu di 1.200 atau 1.150. Tapi bukan berarti saya mendoakan yang jelek ya, mengharapkan turun enggak ya. Jadi jangan sampai kita itu punya mindset gara-gara ketinggalan terus kita doakan yang jelek supaya turun murah kita buy, jangan ya. Karena market itu selalu kasih kesempatan. Kalau Anda doanya selalu jelek, berdasarkan pengalaman saya dari tahun 2023 ya, dari tahun 2013 ya, kalau doanya selalu jelek, nanti jangan-jangan doa kita itu dikabulkan ya. Kalau kita maunya buy weakness di bawah misalnya 1.150 gitu ya, mengharapkan turun, mendoakan turun. Nanti sungguhan doa kita dikabulkan 1.150 ke bawah dikasih. Tapi masalahnya nanti kita nggak bisa untung karena sahamnya nggak naik-naik, kok turun terus malah
naik sedikit terus turun lagi, naik sedikit turun lagi, sideways nggak kemana-mana seperti itu ya. Jadi kita doakan naik semuanya profit bersama ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa pasang tadi stopnya dan stop lossnya. Cukup. Berikutnya untuk BBTN. BBTN ada isu apa Pak Suntar kok tiba-tiba naik tinggi, volumenya juga naik? Ini saya belum cek ya. Ini sudah saya bahas BBTN di video sebelumnya. Hari ini tadi saya buat ya ledakan volume ya. Jadi BBTN ini ada ledakan volume. Dia MA5-nya mengarah ke atas, kemudian yang terakhir hari Jumat dia volumenya naik tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya, hari Kamis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini dia sudah breakout dari 1300. Saya sudah mention sebelumnya ya, kalau dia breakout ke atas 1300 resistennya, ini kan ada pattern double bottom ya. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern double bottom ini sudah breakout, maka kalau berdasarkan chart pattern ini, kalau kita mau tahu target price berikutnya, bukan take profit ya, target price berikutnya ini kurang lebih nanti areanya sekitar sebentar ya. Ini kalau kita ukurkan, plotkan, sebentar ya, saya lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini target price-nya saya ukur ketinggian di sini ya. Kita plotkan ke atas, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1400-an ya. Ini 1410 garis saya. Jadi kalau dia naik ke atas 1410, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Pak? Sebentar boleh, tapi buy-nya bertambah aja. Naik ke atas 1355, kita tambah lagi atau average up. Target price-nya 1410, naik lagi target price berikutnya di 1015 ya. 1515 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau mau pasang stop loss-nya, pasang di 1300 dan di 1250. Tapi misalnya kalau mau buy weakness di MA20-nya juga boleh ya, tunggu di 1250. Artinya buy weakness di MA20 itu kalau dia turun di banyak MA20, kemudian rebound mantul ke atas ke atasnya MA20 menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Itu yang buy weakness. Tapi kalau buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher aja. Kalau dia naik high kita buy ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average down ya. Biasakan no average down ya. Pasang selalu trailing stop-nya dan stop loss-nya. Itu saran saya ya. Kurang lebih cukup sekian. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat.